Selama 3 abad masa penjajahan Belanda, ada sejumlah tokoh Belanda terkejam yang tak bisa dihilangkan dari benak rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh ini begitu fenomenal hingga namanya didokumentasikan ke dalam buku sejarah Indonesia. Mereka adalah orang yang tangannya berlumuran darah rakyat. Sebab mereka memimpin dengan begitu kejam dan membuat kebijakan yang merugikan dan bahkan membuat ribuan nyawa melayang. Ingin tahu siapa saja tokoh Belanda yang dimaksud? Simak daftar dan kisah mereka berikut ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share agar channel ini makin berkembang dan menyuguhkan informasi menarik lainnya. Dan inilah daftar 5 tokoh Belanda yang terkejam. 1. Pieter Both. Pieter Both ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat pada 1610 hingga 1614. Pieter Both memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya. Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602, berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam. Namun semua hasil pertanian direbut oleh Pieter Both demi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. 2. Jan Pieter Zoon-Kowen. Jan Pieter Zoon-Kowen atau J.P. Kowen. Ia adalah Gubernur Jenderal VOC keempat yang menjabat pada tahun 1619 sampai tahun 1623. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa J.P. Kowen sangat sukses dan menguntungkan mereka sehingga ia dilantik kembali di tahun-tahun 1627 sampai tahun 1629. J.P. Kowen memang membawa banyak keuntungan untuk VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia. Dengan pemindahan ini, organisasi dagang tersebut semakin melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan J.P. Kowen adalah politik adu domba atau divide et impera. Ia seringkali mendekati para pemimpin kerajaan dan menghasut mereka agar berperang dengan satu sama lain serta berbalik mendukung VOC. 3. Herman Willem Daendels. Siapa yang tak kenal Herman Willem Daendels atau yang akrab disapa Daendels ini? Ia adalah Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808 hingga 1811. Walaupun masa kepemimpinannya cukup singkat, kekejaman Daendels tak ada saingannya. Ialah tokoh di balik munculnya istilah kerja rodi. Ia mempraktikkan kebijakan tersebut untuk membuat jalan raya dari Anyer, Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur yang dinamakan Jalan Raya Pos. Pemimpin otoriter itu memiliki ambisi besar di balik pembangunan jalan raya tersebut. Ia ingin melancarkan pengangkutan komoditas pertanian serta menjadikannya sarana untuk pertahanan militer terhadap sekutu. Sesuai keinginan Daendels, hanya butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan jalan sepanjang 1084 km tersebut. Namun proyek Anyer Panarukan sering disebut sebagai gerakan genosida karena menelan ribuan korban. 4. Johannes van den Bos. Pemimpin Belanda yang satu ini selama menjabat, yaitu di tahun 1830 hingga 1834, ia memiliki satu kebijakan yang sangat terkenal dan sukses di mata Belanda. Ialah cultuurstelsel atau tanam paksa. Sistem tanam paksa dilakukan Van den Bos demi mengisi kosongnya kas Belanda akibat Perang Diponegoro yang terjadi pada 1825 hingga 1830. Pada saat yang sama, terjadi perang kemerdekaan Belgia di negara Belanda sehingga mereka butuh banyak rempah-rempah dan hasil bumi untuk dijual. Melalui kebijakan tersebut, rakyat dipaksa menanam lada kopi, tebu, karet, dan teh untuk Belanda. Volume ekspor pun berhasil digenjot hingga 14%. Semua utang Belanda lunas, kas kerajaan pun penuh kembali. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa melenceng dari perjanjian. Jumlah setoran petani terus dinaikkan, upah semakin ditekan, dan luas tanah untuk menanam hasil bumi lainnya kian sempit. Rakyat sangat menderita dengan diberlakukannya kebijakan ini. 5. J.B. van Heutz. J.B. van Heutz adalah perwira tentara Belanda yang menguasai Aceh. Setelah menjadi gubernur sipil dan militer, ia berhasil naik jabatan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1904. Ia melaksanakan kebijakannya berlandaskan kekerasan. Van Heutz bersama dengan Snoek Hurgronje, penasihatnya, selalu menyerang wilayah yang ingin ditaklukkannya dengan senjata.
Pertumpahan darah adalah makanan sehari-hari saat ia berkuasa. Tak hanya itu, ia pun sering melakukan divide et impera. Rakyat, kaum ulama, dan bangsawan, semua elemen masyarakat diadu domba agar meminta bantuan kepada Belanda. Van Heut tercatat pernah melakukan pembantaian terhadap ratusan warga di Gayo, Aceh untuk melaksanakan semua ambisinya. Itulah daftar nama-nama tokoh penjajah Belanda terkejam di Indonesia. Kekejaman mereka telah menyengsarakan dan banyak rakyat yang menjadi korban atas kebiadaban mereka. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan jangan lupa untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur. Atas perjuangan mereka kita dapat merasakan kemerdekaan.